أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini insyaallah bersama-sama kita akan membaca beberapa ayat dari suratul Kahfi yang mengisahkan dua perumpamaan. Satu perumpamaan seorang yang Allah anugerahkan kekayaan dunia, hasil perkebunan dengan mata air dan sungai yang mengalir di tengah-tengahnya. Bukan dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru dia membanggakan dirinya, ingkar kepada Allah. Yang satu lagi seorang hamba yang beriman, mengenal Allah, bersyukur kepadanya, mengingatkan orang tersebut untuk tidak lupa kepada Allah dengan nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Tapi dengan sombong dia mengatakan bahwa saya punya perkiraan dugaan tidak akan ada yang namanya hari kebangkitan dan hisab. Seandainya datang hari tersebut, niscaya keadaan saya akan lebih baik daripada apa yang saya terima pada hari ini. Ini gambaran orang-orang yang tertipu dalam kehidupan dunia yang tidak bisa merasakan kehadiran Allah dalam segala sesuatu. Adapun orang yang beriman, dia akan merasakan kehadiran Allah pada apa yang dilihat, yang dicicipi, yang didengar. Begitu pula pada berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan padanya dari ilmu pengetahuan, kesehatan, selalu dia menyadari bahwasannya di balik semua ini Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepadanya. Nah, mari bersama-sama kita awali dengan membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا
ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Melalui perumpamaan-perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala paparkan dalam kitabnya bertujuan untuk menggambarkan hal-hal yang bersifat maknawi, yang bersifat abstrak dalam gambaran yang konkret yang bisa dilihat dan disaksikan langsung. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menceritakan kepada kita tentang orang yang sombong dan lupa diri, ingkar kepada Tuhan. Ini merupakan karakter dan sifat. Lalu Allah tuangkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk perumpamaan yang hidup yang bisa kita saksikan. Begitu juga gambaran orang yang beriman, yang bertakwa, yang bersyukur kepada Allah digambarkan juga dalam gambaran yang begitu indah dan hidup. Namanya taswir al-ma'nawi ya, fi suratin mahsusah. Menggambarkan hal yang abstrak maknawi dalam gambaran yang bisa kita jangkau dengan indera kita. Ini salah satu tujuan dari perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Qur'an. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berikan perumpamaan yang amat menyentuh. Wadrib lahum mathalar rajulain. Berikan perumpamaan, ceritakan kepada mereka wahai Rasulullah tentang perumpamaan dua orang laki-laki. Ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Seorang laki-laki atau yang satu, seorang laki-laki yang kami anugerahkan baginya kebun korma. Sekeliling kebun korma, kami anugerahkan baginya kebun anggur. Lalu kami kelilingi kebun tersebut di sekelilingnya dengan apa? Dengan pohon-pohon korma. Wa ja'alna bainahuma zar'a. Kemudian di antara keduanya
terdapat hadirin sekalian zar'a. Zar'a diantaranya seperti gandum, ya, tanaman-tanaman yang pendek, ya, termasuk juga palawija dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan mereka. Kiltal jannataini atat ukulaha walam tadlim minhu syai'an. Kedua kebun tersebut, baik kebun kormanya, anggurnya, ya, semuanya menganugerahkan hasil yang luar biasa, tidak pernah mengecewakan pemiliknya. Wa kana lahu thamarun. Pada saat itu kebunnya sedang menghasilkan buah. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Dia berkata kepada temannya sambil membanggakan diri. Bahwasannya apa? Saya dari sisi kedudukan, saya merupakan orang yang lebih terpandang dibandingkan kamu. Anak saya, kedudukan saya, ya, kemudian apa? Harta juga lebih banyak dibandingkan apa yang kamu miliki. Jadi saya memiliki harta yang lebih banyak, dengan sendirinya automatically, ya, saya juga berstatus lebih mulia, apalagi dengan anak-anak keturunan dan harta benda yang saya miliki. Dia lupa bahwa semua itu merupakan anugerah pilihan Allah. Yang menumbuhkan kebun-kebunnya adalah Allah Subhanahu wa taala, yang menyediakan airnya juga apa? Allah. Wa fajjarna khilalahu manahara. Kami anugerahkan apa? Mata air yang menghasilkan sungai yang selalu menyirami kebunnya. Wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Dengan bangga dia berbicara dengan penuh angkuh kepada temannya, harta saya lebih banyak, demikian pula status kedudukan saya lebih terpandang, lebih mulia dibandingkan kamu. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Dia masuk ke dalam kebunnya dengan penuh kesombongan, keangkuhan. Dia aniaya dirinya dengan apa? Dengan tidak mengingat dan bersyukur kepada Allah. Karena setiap orang yang tidak bersyukur kepada Allah, nikmat yang ada padanya akan diambil oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Saya ceritakan satu kejadian yang dikenal, cuma nggak saya sebutkan pelaku-pelakunya. Di satu daerah di wilayah Jakarta, ada satu keluarga besar yang memiliki anak yang banyak dan tanah yang amat luas. Tanah yang amat luas. Kebun-kebun, ya, yang pada saat itu hadirin sekalian merupakan ciri-ciri yang menghiasi Jakarta. Pada tahun 60 sekian, saya tinggal di daerah Rawamangun, hutan kayu, itu betul-betul memang pohon-pohonan yang luar biasa. Berbagai macam buah-buahan. Di daerah tersebut, yang saya ceritakan, keluarga besar ini memiliki anak keturunan yang banyak, beranak pinang dan harta yang luas. Tapi sayang, mereka yang diberikan harta lupa kepada Allah, menyombongkan diri. Memandang remeh orang-orang di sekelilingnya. Mereka lupa bahwa yang ada pada mereka adalah anugerah Allah. Apa yang terjadi hari ini sekalian? Masuk generasi ketiga, anak cucunya keliling hari ini sekalian pada saat ini minta kemana-mana tempat. Padahal dari kalangan mulia, anak-anaknya sekarang, cucunya berkeliling dengan keadaan yang kusam, meminta memohon bantuan. Kemana perginya kekayaan kedudukan yang mulia? Karena dia tidak bersyukur, dia menzalimi dirinya dengan merusak hartanya dengan keingkaran dan kesombongan. Sampai saat ini keluarganya dalam kondisi yang susah luar biasa. Yang dulu kehormatannya terjaga, orang tidak boleh sembarang menikah dengan mereka, sekarang siapa saja bisa menikahi mereka. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Dan dia masuk ke dalam apa? Ke dalam kebunnya yang sedang menghasilkan panen, tapi dalam keadaan menganiaya dirinya dengan keingkaran kepada Allah. Qala ma adunnu an tabida hadhihi abada.
Saya menduga semua ini tidak akan pernah hancur untuk selama-lamanya. Bagaimana kebunnya akan hancur? Mata air mengalir, sungai mengalir. Dari mana datang pintu kehancuran? Wa ma adunnu sa'ata qa'imah, dan saya menduga bahwa hari kiamat tidak akan datang. Seandainya datang, wala in rudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Seandainya saya dikembalikan pada hari kebangkitan nanti, niscaya saya akan menjumpai kehidupan tempat yang lebih baik dibandingkan apa yang saya terima saat ini. Ini kesombongan dia. Dia beranggapan dengan keluasan rezeki Allah sayang padanya. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi ahanan. Manusia ini salah kaprah ketika dia diuji oleh Allah dengan harta. Allah luaskan hartanya, bukan dia bersyukur pada Allah, dia mengatakan Tuhanku memuliakan aku. Bukti kemuliaannya saya kaya. Bukti kemuliaannya, coba lihat anak-anak saya. Sampai dia bilang sama seorang miskin yang susah, tahu nggak kamu, kalau Tuhan sayang sama kamu, nggak mungkin kamu miskin. Tuh lihat saya. Ini ucapan orang-orang yang saat ini masih hidup. Kalau kamu disayang sama Tuhan, nggak mungkin kamu hidup miskin melarat kemana-mana. Kamu sih kebanyakan sholat. Kamu kebanyakan sholat. Dia menganggap yang ada padanya merupakan kemuliaan. La haula wa la quwata illa billah. Orang yang hidup sederhana ini, yang sholat, taat pada Allah, anak-anaknya mulia. Sedangkan yang kaya, satu persatu menjadi mangsa narkoba. Kemudian skandal menghamili wanita lain. Menghamili seorang wanita, masuk lagi dalam kasus. Berbagai macam kasus menghancurkan hidupnya. Sedangkan yang hidup sederhana dalam iman dan ketakwaan, Allah angkat derajatnya, anak-anaknya menjadi orang mulia. Dan dia meninggalkan dunia dengan senyum, tenang, damai dan bahagia. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Teman yang beriman bertakwa berkata padanya, apa patut kamu ingkar kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari asal usul yang rendah, dari tanah. Dari tanah beralih setelah itu menjadi sperma yang keluar dari saluran kotoran. Setelah itu Allah menyempurnakan kamu menjadi seorang pria yang sempurna, menganugerahkan kamu kekayaan dan kemuliaan. Apa patut kamu ingkar kepada Tuhanmu? Lakinna huwallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahad. Adapun saya, Allah Tuhanku. Allah yang merawat, mengasuh aku. Allah Subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepadaku. Sekali-kali aku tidak akan mempersekutukan Tuhanku dengan siapapun. Ini orang yang sadar dan beriman pada Allah Ta'ala. Walaula idh dakhalta jannataka qulta masya Allah. Coba di saat kamu masuk ke dalam kebun kamu, menyaksikan nikmat yang begitu banyak, ucapkan masya Allah, la quwwata illa billah. Semua dengan kehendak Allah. Saya tidak memiliki daya dan kekuatan, melainkan dengan bantuan Allah dan pertolongan. Indah tak? Kalau orang mengatakan masya Allah, betapa betul-betul mulianya Allah dengan kehendak yang telah menganugerahkan saya semua ini. Walaula idh dakhalta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah. Saya tidak punya kekuatan untuk mendapatkan semua ini melainkan dengan Allah. Seorang yang menjumpai nikmat yang Allah berikan padanya mengucapkan masya Allah, Allah jaga nikmatnya, Allah juga tumbuhkan dan kembangkan. Orang-orang Arab yang beriman, yang bertakwa, paling takut kalau ada orang memuji dirinya tanpa menyebutkan masya Allah. Kalau dia mengatakan luar biasa, kamu sukses, anak-anak kamu juga sukses dalam pendidikan, sehat, diberikan kenikmatan, yang paling ditakuti ucapan semacam ini. Dia mengatakan qul masya Allah. Qul masya Allah, katakan masya Allah. Dia takut kalau sampai nikmat ini tidak dihubungkan dengan Allah, Allah akan rampas.
Nah dia mengatakan Masya Allah la quwwata illa billah. Seharusnya kamu tidak mengatakan itu. Katakan Masya Allah. Yang salah mengatakan sholli ala nabi. Salah. Masya Allah la quwwata illa billah. Mungkin pernah saya ceritakan, ada satu orang bangsa Jaidi. Terkenal hadirin sekalian, mulutnya ini kalau ngomong bisa menimbulkan petaka buat orang. Seorang punya burung merak yang luar biasa indahnya, sama kebetulan dia memiliki kambing yang susunya luar biasa derasnya. Waktu dilihat kambingnya susunya terus deras, dia bilang, "Sel bala matar." Dia bilang air bah tanpa hujan. Dia puji-puji burung meraknya, tahu besok si burung merak mati, si kambing juga mati. Jadi kalau antum perhatikan ucapan-ucapan, ya, pujian-pujian yang tidak dihubungkan dengan nama Allah bisa merusak, walaupun datangnya dari orang lain. Nah seharusnya pemiliknya mengatakan Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Kenapa kita dalam setiap pekerjaan diharuskan memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim untuk mengingatkan semua ini manifestasi dari rahmat Allah. Sewajibnya kita mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, siapa yang ingin dijaga, dipelihara, ditambahkan nikmatnya, jangan pernah lupa kepada Allah. Walaula id dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada fa asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan minas sama fatusbiha sa'idan zalaqa. Kalau kamu lihat sekarang saya, harta saya lebih sedikit, begitu pula anak saya. Allah kuasa untuk menganugerahkan saya yang lebih baik dari apa yang Allah berikan kepada kamu. Sedangkan kebunmu Allah kuasa untuk mengirimkan petaka adab dari langit sebagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala. Au yusbiha ma'uha ghaura, atau air yang selama ini menghidupkan kebun kamu, Allah kuasa untuk membuat air tersebut apa? Air tersebut tidak lagi memancar, tapi tenggelam dalam perut bumi, hilang dan kamu tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Fatusbiha sa'idan zalaqa, kebunmu berubah hancur lebur menjadi rawa-rawa yang licin. Au yusbiha ma'uha ghauran fatusbiha sa'idan zalaqa. Intarani ana aqalla minka malan wa walada fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika fayursila 'alaiha husbanan minas sama'i fatusbiha sa'idan zalaqa au yusbiha ma'uha ghaura falan tajidala falan tastati'a lahu talaba. Allah bisa membuat kebun kamu yang tadinya indah hancur porak-poranda dengan apa yang Allah kirimkan dari langit, dan juga bisa menjadikan air kamu tenggelam ke dalam perut bumi dan tidak sama sekali apa? Tidak sama sekali kamu mampu untuk menghasilkan air tersebut. Yang membuat mata airnya memancar siapa? Allah. Zam-zam yang ada di tanah suci Mekah, hujan jarang sekali turun, mungkin setahun sekali dan tidak lama. Tapi air tersebut memancar hingga kini, diangkut ke seluruh jamaah haji yang berasal dari negara-negara yang bermacam-macam. Tidak pernah mengeluhkan airnya kering, airnya yang begitu nikmat. Padahal terdapat di Bukit Batu sebagai bukti semuanya dalam kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu rizki kita walaupun tinggal di daerah yang tandus, yang jauh dari sumber kehidupan, kalau Allah memberikan rizki buat kita, dengan mudah Allah anugerahkan rizkinya. Sebagai contoh jamaah sekalian, dulu sebelum ada Lapindo, di daerah Sedayu Gresik, kebetulan daerah tandus kering kerontang, air juga susah. Penduduk kampung tersebut kalau ingin ambil air berkilo-kilometer jalan, bahkan harus mengeluarkan biaya. Lalu mulailah rupanya seorang tokoh dari mereka membuka tahfidz Al-Quran. Mulai berdatangan dari mana-mana tempat, sebelum datang Sragen, sebelum datang tempat-tempat yang lain, Sedayu yang pertama kali memulai. Jumlah muridnya cukup banyak. Subhanallah,
Mereka tidak mengharapkan sama sekali imbalan. Tahu-tahu Allah kirimkan burung-burung walet bersarang di tempat mereka hadirin sekalian. Dengan rahmat Allah dari asal burung walet ini hadirin sekalian, dan hasilnya mereka bisa menghidupi kebutuhan mereka. Saya ingat seorang teman saya ya, di daerah Jakarta mengirim anaknya yang masih kecil ke tempat tersebut. Sampai di hadapan kiainya, si bapak bilang, saya ini bingung kalau meninggalkan anak saya, bagaimana kalau dia mencari orang tuanya. Dia bilang, kamu tidak perlu khawatir. Syaratnya jaga dan bertakwa kepada Allah. Karena kalau kamu tidak bertakwa, anak kamu di sini juga tidak akan merasa nyaman. Dipanggil itu anak, dibacakan doa, suratul Fatihah dengan doa, diberikan minum itu anak, langsung dibawa ke kamarnya, langsung akrab bersama teman-temannya. Pulang orang tuanya. Setelah 1 bulan, 2 bulan, gurunya telepon sama orang tuanya, apa yang kalian lakukan? Anak kalian tadinya belajar dengan baik, rukun, tapi sekarang mulai kelakuannya tidak baik. Kalau kamu tidak rubah diri kamu, bawa ini anak pulang ke rumah. Ternyata bapaknya sama istrinya lagi berkelahi, lagi ribut dan bertengkar. Anak yang sedang belajar terpengaruh oleh kejadian yang terjadi pada orang tuanya. Karena memang tidak bisa dipisahkan antara anak sama orang tua. Walaupun terpisah jauh, perilaku orang tua berpengaruh pada anak. Jadi antum melihat bagaimana nikmatnya orang ingat kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Fa asbaha yuqallibu kaffai wa uhita bi thamarihi. Tahu-tahu kebunnya di malam hari ya, dikepung oleh bala tentara Allah yang tidak kita tahu jenis apa bala tentara tersebut. Yang jelas kebunnya dikepung dengan bencana. Wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha. Begitu dia menyaksikan kebunnya, ternyata kebun tersebut apa? Benar-benar hancur porak-poranda. Pohon-pohon korma yang tadinya begitu kokoh runtuh dalam keadaan kopong hadirin sekalian. Khawiyatun ala urushiha. Begitu pula para yang menyangga anggur semua berjatuhan. Wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha. Dia hanya bisa dengan penuh penyesalan, dengan penuh kesedihan, dia berkata apa? Ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Coba seandainya aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu. Walam takun lahu fi'atun yansurunahu min dunillah. Dia tidak memiliki lagi penolong yang kuasa menolongnya selain dari Allah. Kalau manusia, kita terancam dari seseorang, kita bisa minta tolong yang lain. Kalau Allah yang menjadi lawan kita, siapa yang kuasa untuk membela kita? Walam takun lahu fi'atun yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasira. Akhirnya dia dalam keadaan terkena bencana, penuh penyesalan, dan tidak sama sekali menjumpai seorang pun penolong yang menolong dirinya. Betul-betul dalam keadaan kesedihan dan putus asa. Lalu Allah tutup, hunalikal walayatu lillahil haq. Di sanalah mereka semua sadar bahwasannya perlindungan, penjagaan, dan juga rahmat semuanya hadirin sekalian milik Allah. Siapa yang datang kepada Allah menjadikan Allah sebagai walinya, bersyukur kepadanya, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga, melindungi dan memelihara dirinya. Nah begitu juga kita semua. Jangan sedikit nikmat membuat kita lupa dan lengah, beriforia, tertawa, terbahak-bahak, apalagi melakukan kemaksiatan dengan nikmat yang Allah berikan pada kita. Sedangkan yang dicoba dengan kekurangan, jangan dia berkeluh kesah, jangan dia bersedih, kedua-duanya kebaikan buat dirinya. Sekarang dia sempit, besok Allah kuasa untuk melapangkan hidupnya. Sekarang dia miskin, Allah kuasa untuk membuat dirinya kaya. Sekarang dia lemah, Allah kuasa untuk membuat dirinya kuat. Dan fakta kenyataan dalam hidup ini telah membuktikan kepada kita hadirin sekalian, hal-hal yang menurut kita jauh ternyata terjadi di hadapan kita semuanya.
Ini pelajaran dari dua perumpamaan ini mengajak kita merenung, mengajak kita bertafakur, mengajak kita bersyukur, dan belajar dari pengalaman hidup kita untuk tidak pernah menyombongkan diri. Dan kita jumpai ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah, orang-orang yang tawadhu dalam hidup ini, dengan apa yang Allah berikan bersyukur, ternyata Allah angkat dan muliakan derajat mereka. Sedangkan orang yang sombong, yang angkuh dan bangga diri, di saat mereka jatuh terpuruk betul-betul amat menyedihkan dan mengerikan. Oleh karena itu di saat kita memberikan bantuan kepada orang, jangan kita sakiti orang yang kita bantu. Berikan kata-kata yang baik, yang menyenangkan. Karena ini akan menentukan sikap Allah terhadap kita. Sikap yang baik, mulia terhadap orang lain akan mendapatkan balasan yang lebih mulia, lebih agung dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saksikan pengalaman para nabi, para rasul yang tadinya disepelekan, dilecehkan, Allah muliakan mereka. Sedangkan para pemuka yang sombong seperti Fir'aun, Namrud, ya, begitu pula hadirin sekalian, Abu Jahal, Abu Lahabnya kemana mereka pergi? Tapi Balqis, ya, yang diberikan kekayaan yang tadinya lupa kepada Allah, begitu menemukan kebenaran, dia berserah diri kepada Allah, bertaubat dari kesalahan-kesalahannya. Demikianlah para jamaah sekalian, kita berharap ayat-ayat Quran dapat menyirami hati kita, sebagaimana dibaca pada sholat, juga dapat menyirami hati kita, memberikan kabar gembira harapan kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan pada saat kita meninggal dunia, Allah ampuni dosa kita, Allah basahi hadirin sekalian hati kita dengan harapan dan rahmat Allah, serta Allah kumpulkan kita bersama Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Dari sekian banyak nabi yang ada di Al-Quran, kenapa yang wajib diketahui hanya 25, Tat? Kenapa hanya 25? Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Quran, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima. Ada rasul-rasul yang telah kami ceritakan kepada kalian dengan umat mereka yang penuh dengan pelajaran-pelajaran, dan ada lagi rasul-rasul yang kami belum ceritakan kepada kalian. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ceritakan semuanya, tapi Allah ceritakan sebahagian nabi dengan pelajaran-pelajaran bersama umat mereka. Bisa saja nabi-nabi yang lain pelajarannya sama dengan apa? Dengan apa-apa yang Allah ceritakan. Dan kita tahu bahwa Quran bukan buku cerita, tapi Quran kitab yang berisikan pedoman hidup dan pelajaran buat kita semua. Oleh karena itu cerita dalam Quran bukan tujuan. Ketika Allah menceritakan satu kisah dalam Al-Quran, Allah kisahkan poin-poin penting dan pelajaran-pelajaran yang dapat kita petik dari cerita tersebut. Jadi kalau Allah tidak menceritakan kisah sebahagian nabi dan nama-nama yang pernah kita dengar dalam perjanjian lama, contohnya nabi yang didatangi oleh Bani Israel setelah Nabi Allah Musa wafat, yang meminta agar Allah mengangkat seorang pemimpin, kalau dalam perjanjian lama namanya Samuel. Sedangkan Quran tidak menceritakan. Apakah betul namanya Samuel atau bukan tidak penting bagi kita, tapi yang penting belajar dari pelajaran-pelajaran yang diceritakan oleh Al-Quran. Nanya, silakan. Assalamualaikum, izin bertanya, Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam surat Al-Mulk ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farja'il basara hal tara min futur. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Allah menciptakan langit itu sebanyak 7 lapis? Terima kasih. Kalau seandainya seorang bertanya mengapa Allah menciptakan langit tersusun menjadi 7 susun, dengan sendirinya yang paling tahu jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kita bertanya kata 7 ini apakah menentukan apa?
menentukan benar-benar ya. Maksudnya langit dibagi menjadi 7 susun. Apakah angka 7 ini sebagai kiasan, kinayah ya, jumlah yang banyak. Jumlah yang banyak. Begitu juga angka 70. 70 yang digunakan Al-Qur'an bukan memberikan pembatasan. Contohnya wa in tastaghfir lahum 70 marratan ya, falan yaghfirallahu lahum. Walaupun kamu mohon ampun 70 kali, Allah tidak akan mengampuni mereka. Bagaimana kalau dibikin 80 kali? Sama. Angka 70 di sini menjelaskan apa? Angka 70 menjelaskan jumlah ya, yang banyak. Begitu juga wa ma adraka ma lailatul qadri, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Itu juga bukan dibatasi 1000 bulan. 1000 dikenal sebagai angka yang tertinggi. Maksudnya apa? Keutamaan malam Lailatul Qadar tidak dapat dibatasi. Buktinya Allah mengatakan wa ma adraka ma lailatul qadri, kamu tidak akan tahu keutamaan dan hakikat dari malam tersebut. Nah, ketika Allah berfirman allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, Dia yang telah menciptakan langit terbagi menjadi 7 susun yang disempurnakan. Sampai sekarang ini orang tidak tahu ya. Jadi apakah maksud ya, maksud dari apa? Gugusan bulan tersebut maksudnya galaksi. Apakah jumlah galaksi sebanyak 7 galaksi yang ada? Sampai sekarang hadirin sekalian, tidak ada satupun yang dapat memastikan. Yang jelas jumlah galaksi yang ditemukan jauh lebih banyak daripada 7 susun tersebut. Jadi sebetulnya ini merupakan rahasia besar yang sampai saat ini belum terungkap bagi kita semuanya. Yang jelas yang kita saksikan tentang langit pada saat ini di atasnya, sebetulnya hanya batas pandangan mata kita. Kemudian bumi kita bersama matahari, ya, bersama planet-planet yang lain hanya merupakan kumpulan tata surya, matahari dengan beberapa planet. Dan subhanallah, matahari merupakan salah satu bintang di antara jumlah bintang yang terdapat pada galaksi kita, Milky Way atau Bima Sakti. Salah satu bintang, dan dia bersama bintang-bintang yang lain ya, berputar mengitari pusat galaksinya. Bayangkan coba keagungan Allah, bumi kita mengitari matahari, bulan mengitari bumi kita, begitu juga planet-planet yang lain mengitari matahari, lalu matahari bersama seluruh planet mengitari pusat galaksinya. Coba bayangkan, ini merupakan gambaran yang sampai saat ini betul-betul manusia tidak dapat sama sekali membayangkan dan menghayalkannya, belum lagi galaksi-galaksi yang lain. Di samping galaksi Milky Way terdapat Andromeda, diperkirakan jumlah bintangnya 1 triliun, bahkan lebih. Jadi sab'a samawat di sini yang dapat kita tangkap keajaiban, kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan langit yang begitu luas, dan di hari kemudian nanti Allah akan tempatkan orang yang beriman dalam surga yang luasnya bagikan luas langit dan bumi. Coba bayangkan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya bagikan luas langit dan bumi. Bayangkan coba. Langit dan bumi sampai saat ini manusia enggak mampu membatasinya. Kira-kira luas langit bumi ini diameternya berapa ratus juta tahun kecepatan cahaya. Sampai sekarang nggak ada yang tahu sama sekali. Yang ditemukan manusia terbatas. Nah, bagaimana nanti orang yang beriman ditempatkan di surga yang luasnya bagikan luas langit dan bumi. Jadi sab'a samawat apakah menjelaskan langit terbatas pada 7 langit, lalu langit yang dimaksudkan apa? Ada lagi yang mengatakan sab'a samawat di sini adalah atmosfer kita yang terdiri dari 7 lapisan udara menjadi pelindung dari bumi kita. Kita nggak berani melangkah terlalu jauh sampai kebenaran terungkap dan disingkap oleh Allah. Dan satu hari nanti Allah akan singkap. Karena Allah mengatakan apa? Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan pertunjukkan di hadapan mereka ayat-ayat kebesaran kami di langit maupun di bumi, termasuk dalam diri mereka yang belum tersingkap saat ini. Allah akan singkap kelak di hari kemudian nanti
sebagai bukti bahwa Allah satu-satunya kebenaran. Yang lain semua bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk Isya ya? Karena sudah masuk Isya, insyaallah mudah-mudahan kita berjumpa kembali sehabis liburan anak-anak ya. Liburan sampai kapan insyaallah? Agustus? Apa Juli? Jadi besok pulang, insyaallah kita berjumpa kembali setelah libur panjang. Mudah-mudahan istirahatnya istirahat dalam kebaikan, jauh dari kemaksiatan, membuat kita lebih bersemangat lagi untuk menuntut ilmu. Semoga kita semua juga senantiasa dalam rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang belajar mendengarkan Quran bukan hanya para jamaah, saya juga sama-sama. Quran yang mengajarkan Allah. Jadi kita belajar bersama-sama pelajaran yang Allah berikan langsung kepada kita. Sedangkan saya hanya membacakan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.